Kenapa kita merdeka 17 Agustus? Kenapa tidak tanggal 16? Datang Soekarni menghadap Soekarno. Bung Karno, ya, bagaimana kalau kita proklamasi deklarasi kemerdekaan Indonesia tanggal 16? Kata Presiden Soekarno, tidak. Kita merdeka 17 Agustus. Kenapa 17 Agustus? Tulis di Google. Hari apakah 17 Agustus? 17 Agustus hari Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, sahabat jamaah dimanapun berada. Jangan lupa ikuti terus channel Beker Subuhan Pekanbaru. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa membeli lempeng. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah ingin makan tumpeng. Apa kabar semua? Kaifa halukum? How are you tonight? Biado ala kita sesudena. Horas. Memang cantik kain katun. Kain katun bergambar padi. Saya tak lagi berpantun karena sudah dihabiskan Ustaz Zuhdi. Pantun terus dia. Sampai enggak bernapas awak dibuatnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. InsyaAllah semua kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Rabbal. Ada seorang apa ya? Jadi datanglah orang-orang kafir ini dari Eropa menjajah negara-negara Islam. Maroko dijajah oleh Spanyol. Siapa yang menjajah? Spanyol. Libya dijajah oleh Mussolini. Siapa namanya? Mussolini datang. Mussolini itu dari Italia yang menjajah Libya. Mesir dijajah oleh Inggris. Lalu kemudian Melayu dijajah oleh Inggris dengan Belanda. Yang dijajah Inggris namanya Johor, yang dijajah Belanda namanya Riau. Jadi sebetulnya dia dulu satu kerajaan. Tapi karena dijajah oleh dua negara kafir tadi, yang dijajah Inggris namanya Johor, yang dijajah Belanda namanya Riau, Lingga. Sekarang masuk Kepulauan Riau. Datanglah bagian timur Indonesia dijajah sama Portugis. Itulah dia Tidore dan Ternate. Portugis apa Portugal Pak Ustadz? Nama negaranya Portugal, nama rakyatnya Portugis. Jadi Portugis sama Portugal itu sama. Portugal itu nama negara, rakyatnya Portugis. Portugal itu negara, bukan Portugal Persatuan Orang Tua Gatal. Yang menjajah India itu adalah Inggris yang menjajah India. Sampai akhirnya seorang Hindu melawan tidak pakai senjata. Dia tak makan, tidak minum. Namanya Mahatma Gandhi. Ada seorang Islam yang selalu berdebat
dengan misionaris dari Inggris, berdebat, kalah terus orang Inggris ini berdebat sama dia. Karena kalah otak, akhirnya main otot. Kalah otak, main otot. Ya tentu kalau udah main otot pakai senjata, kalahlah kita. Akhirnya larilah orang India tadi ke Riyadh, ibu kota Saudi Arabia, 1000 kilo dari Makkah. Dari Riyadh dia pergi ke Makkah. Namanya Syekh Rahmatullah Al-Hindi. Siapa namanya? Syekh Rahmatullah Al-Hindi punya jamaah di Makkah perempuan. Punya tanah. Nama perempuan itu Saula. Siapa namanya? Saula. Saula mewakafkan tanahnya. Berdirilah pesantren di atas tanah tadi. Dibuat sekolah namanya pesantren Saulatiyah. Dari nama perempuan tadi Saulatiyah. Datanglah orang dari Sumatera belajar ke Saulatiyah tadi, namanya Syekh Mustafa Hussein. Pulang dari Saulatiyah tahun 1912, mendirikan pesantren tertua di Pulau Sumatera. Itulah nama pesantrennya Mustafa Wiyah. Gambar Syekh Mustafa Hussein tuh, yang nomor 3 dari kiri, nomor 4 dari Sultan Syarif Kasim. Sultan Syarif Kasim, Syekh Syihabuddin, Syekh Ahmad Daud Siregar, kemudian itu Syekh Mustafa Hussein. Di antara yang belajar kepada Syekh Mustafa Hussein, lahir 1886, meninggal 1955. Itu Syekh Mustafa Hussein. Lalu salah satu muridnya, itulah yang di samping dia, namanya Syekh Ahmad Daud. Setelah itu beliau belajar ke Makkah, pulang dari Makkah, membuat pesantren lagi, nama pesantrennya Darul Ulum. Waktu Syekh Ahmad Daud tadi pulang, ada anak baru lahir, dikasihnya lah nama anak itu, itulah dia Buya Abdurrahman Siregar. Yang tadi yang ngasih kata sambutan tadi. Orang zaman dulu kalau mau minta nama anak lahir datang ke ulama. Karena ulama kalau diminta nama bukan sekedar nama, tapi sekaligus doa. Nama yang paling mulia adalah nama yang merendahkan diri sekaligus menempelkan dengan yang maha tinggi. Yang paling rendah Abdu, yang paling tinggi Rahman. Nama dikasih nama Abdur Rahman. Maka nama yang paling bagus itu Abdurrahman, Abdullah, Abdul Somad. Datang Tuan Syekh Nabundong, Syekh Ahmad Daud Siregar, dikasihnya lah nama. Dan terbukti nama itu baik. Dan kemudian hari ini kita jumpa dengan Buya, kita doakan panjang umur, sehat badan. Lalu kemudian berdirilah pesantren Darul Ulum. Dan Buya juga pimpinan pondok pesantren. Dan beliau punya anak, dikasih nama Buya Muhammad Yahya. Satu nabi pun udah cukup. Mbak 2 nabi. Sayyidah wa hasura. Sayyidah, pemimpin. Hasura, dan dia tidak menikah. Itulah dia Nabi Yahya. Yang satu lagi Sayyid adalah Nabi mengatakan, Ana sayyidu waladi Adam. Aku ini adalah Sayyid, pemimpin anak cucu Adam. Jadi di dalam dirinya ada 2 Sayyid. Satu Sayyidan wa hasura Yahya, yang satu Sayyidina Muhammad. Itulah dia maka jadi pimpinan pondok pesantren.
Karena ada dua sayyid dalam dirinya. Jadi kalau memanggil dia, ya sayyid, sayyid. Kadang orang ini, what is in a name? Ternyata habis makan tumpeng ini lancar bahasa Inggris kita. What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Dalam Islam nama adalah doa. Dari pesantren Mustafawiyah itu lahirlah murid-murid. Salah satu murid yang lahir dari pesantren itu namanya Ustadz Maruli Hasibuan, yang viral di Indosiar itu. Ini orangnya. Juara. Ustadz Maruli Hasibuan. Ganteng, tapi ada satu yang mengecewakan kalian. Dia sudah menikah. Tapi baru sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang Ustadz sebutkan nama-nama itu bisa diingat. Jangan khawatir. Karena ini bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Apa pelajaran dari yang saya sebutkan tadi? Bahwa penjajahan tidak bisa mematikan kreativitas manusia. Inggris bisa menjajah orang India, tapi Syekh Rahmatullah Al-Hindi tidak bisa dibunuh. Dia terbang sejauh mata memandang, dan ketika itu bertemu orang yang punya harta, namanya Saula, berjumpa dengan orang yang punya ilmu, namanya Syekh Rahmatullah Al-Hindi, berdirilah pondok pesantren. Jadi, saudaraku dimanapun berada, di bumi Siak, di bumi Lancang Kuning, yang kaya-kaya, wakafkan tanah kalian, karena harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Berapa? Meninggalkan pinjol katanya. Berapa banyak di Riau ini orang kaya-kaya mati, pejabat-pejabat mati, polisi ada Pak Kapolsek, nggak kalian jaga perasaan dia. DPR ada Pak Dewan, kalian bilang mati nggak cair bantuan nanti. Ustadz, astagfirullah, kita ini semua akan mati. Tuan Syekh Mustafa Hussein sudah meninggalkan kita sejak 1955. Tapi pesantren Mustafawiyah masih tegak berdiri. Syekh Ahmad Daud Siregar sudah. Syekh Mustafa Hussein marganya Nasution. Syekh Ahmad Daud Siregar. Buya Siregar. Abdul Somad Batubara. Ini orang-orang yang branded. Bermerek semua. Bukan ece-ece ini. Kalian pikir kaleng-kaleng. Apalagi kaleng kongguan isi rengginang. Lain di luar, lain di dalam. Maka berkawanlah sama orang Batak. Kenapa? Karena orang Batak itu seperti makanannya. Begitu di luar, begitu di dalam. Apa itu? Daun ubi tumbuk. Begitu di luar, begitu di dalam. Begitu mau masuk, begitu keluar. Saudara yang dimuliakan Allah. Tapi ada yang lebih enak lagi dari daun ubi tumbuk. Apa dia? Kholat. Tadi saya disediakan makanan. Ustadz, saya bilang kalau sudah ada kholat ini, batal semua. Idza nazalal matar, batalat tayammum. Enggak ada saya makan ayam, daging, apa tak ada. Cukup dengan kholat. Karena kita ini memang disuruh menjaga kholat. Jangan sampai tinggal kholat. Kholat itu luar biasa. Di tempat lain, rotan itu dijadikan kursi. Kholat itu, rotan itu dikunyah. Itu maka nggak ada kursi di pondok ini. Habis semua dimasak jadi kholat.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya sebetulnya sedang memancing-mancing santri-santri ini. Bisa tak orang ini tersenyum? Karena di beberapa pondok santri itu nggak bisa senyum, mukanya serius saja. Tapi di pesantren Baitur Rahman An-Nizam ini, saya tengok wajahnya macam nggak ada masalah. Sekarang banyak orang takut memasukkan anak ke pesantren karena dianggapnya pesantren itu tempat masalah. Daftarkan anak Anda ke Baitur Rahman An-Nizam. Jangan tepuk tangan dulu, masih panjang ini. Saya sudah sampai kemari, saya sudah melihat pondoknya, makanannya, tempatnya, dan santri-santrinya, wajahnya semuanya senyum kebahagiaan. Justru yang di luar sanalah yang banyak masalah. Betul? Kalau kita masukkan anak kita masuk jam 8 pagi, pulang jam 4 sore, pulang dia ke rumah diganggu oleh apa? Sinetron, dracin, dan drakor. Cita-cita anak zaman dulu mau jadi apa? Jadi dokter. Cita-cita mau jadi apa? Jadi polisi. Sekarang ditanya, jadi apa? CEO yang menyamar. Efek dari menonton drakor dracin ini bukan hanya pada anak muda, Gen Z, tapi juga pada bapak-bapak dan oma-oma. Akhirnya bapak-bapak mau bininya macam artis Korea. Tepak salah bininya pakai dempul 3 lapis. Karena orang Korea putih, orang kita hitam. Dia mau, aku mau kau macam Korea. Akhirnya dipakailah skincare yang tak merata. Muka putih, leher hitam. Betul apa tidak? Betul pula kata orang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Abdul Somad, tolong datang ke rumah saya. Ada acara apa, Pak? Maulid Nabi? Bukan. Isra Mi'raj? Bukan. Nuzul Quran? Bukan. Halal bihalal? Bukan. Selamatan? Bukan. Tahlilan? Bukan. Yasinan? Bukan. Terus apa acaranya? Ruqyah. Hah? Oh, ruqyah. Aku nggak pernah meruqyah orang, aku bilang. Masa sesama jin mengeruqyah? Kenapa rupanya anak bapak? Anakku di kamar Pak Ustadz, nggak mandi, nggak sholat, nggak makan, nggak sekolah. Apa kerja dia di kamar? Menembak musuh yang tak mati-mati. Game online. Saya bilang mohon maaf Pak, aku belum pernah membaca doa dalam hadis Allahumma inni a'udzubika min game online. Kenapa anak bapak jadi kecanduan game online? Siapa yang belikan handphone? Saya Pak Ustadz. Siapa yang memasangkan wifi 24 hours? Saya Pak Ustadz. Siapa yang memasangkan layar besar di kamarnya? Saya Pak Ustadz. Siapa yang memasangkan AC? Saya Pak Ustadz. Siapa yang membiarkan dia main tak mandi tak sekolah? Saya Pak Ustadz. Sekarang anak sudah kecanduan, salah siapa? Salah Ustadz. Nasi sudah jadi. Anak sudah begitu, kalian cerita bubur juga lagi. Tidak layak yang begitu dibilang bubur. Nasi sudah jadi tai ayam. Hancur masa depan anak. Tidak ada jalan menyelamatkan anak Indonesia. Benteng terakhir pertahanan kita tinggal satu. Pondok pesantren. Ini wali-wali murid masyarakat ada di sini, ada. Siapa di antara bapak, ibu yang sanggup membangunkan anak jam 4 subuh, membacakan Quran, zikir, wirid, ratib, subuh berjamaah, sarapan pagi, masuk kelas sampai zuhur, masuk kelas sore, baca kitab, tahfiz Quran, olahraga tetap dengan pramuka, sampai maghrib, isya, sampai tidur jam 10 malam. Siapa yang sanggup menjaga anaknya terjaga dari jam 4 subuh sampai jam 10 malam? Angkat tangan. Enggak ada.
yang sanggup menjaga anak dengan hafalan Quran, dengan baca kitab dari jam 4 subuh sampai jam 10 malam. Tinggal satu lembaga namanya pesantren. Makanya pesantren ini mau dihancurkan. Oleh siapa? Sosial media. Setiap tahun ajaran baru pasti dinaikkan terus tentang isu-isu pesantren. Betul? Ingat tahun 2025, isu yang naik adalah isu khoziniyah. 2026, isu tentang pesantren pelecehan 50 santri yang ada di Pati. 2027, perhatikan nanti isu apa yang akan diangkat. Saya tidak membela yang salah. Kalau memang ada pelecehan, tangkap, kebiri, potong, kasih ke ayam. Setuju? Kemarin ketika terjadi, tangkap, kebiri. Tapi apa kata Komnas? Tidak setuju. Katanya terlalu kejam. Kalau Komnas tidak setuju, Komnas itu juga dikebiri. Setuju? Radikal semua ini anak-anak pesantren. Saya mau kepastian hukum. Tapi kalau sudah pasti hukum, yang salah ditindak, dikebiri, dipenjara, kalau perlu hukum pancung sekalian. Setuju? Jangan setuju-setuju aja. Tapi jangan isu ini digoreng terus. Sehingga pesantren-pesantren yang bagus, pesantren yang berdisiplin, di pesantren Baitur Rahman An-Nizam ini, laki-laki perempuan tidak boleh bersama. Ada tembok Berlin di antara mereka. Di sini laki-laki aja, tak ada perempuan. Dan mereka tidak bisa menengok. Kalaupun ditengoknya plastik hijau itulah nampak. Di sini perempuan semua, tak ada laki-laki. Kecuali kameramen lah masuk sikit. Apa-apa. Tapi Ustadz Somad bisa menengok perempuan. Aku sudah tua. Mata ini rabun ini. Ini saya berdiri di sini. Ini enggak jelas muka ini. Ini enggak bisa saya bedakan mana yang anak gadis, mana nenek-nenek. Sama aja semuanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau menghancurkan Indonesia, jangan datang Belanda. Belanda mati. Jangan datang Jepang. Jepang mati. Badan berotot, tegap, tinggi, rambut pirang, mata biru. Belanda mati. Dibunuh sama orang Indonesia. Jepang yang katanya pasukan paling hebat bawa samurai. Harakiri mati. Apa yang membuat Jepang tiga yang menghancurkan Indonesia semuanya mati? Belanda, Jepang, PKI. PKI habis, dipotong sama orang Islam. Habis semua. Tapi kalau mau menghancurkan Indonesia mudah. Hancurkan dia dengan isu. Melalui apa? Sosial media. Makanya saya mengajak kepada Bapak Ibu yang hadir maupun yang tidak hadir, yang menonton melalui channel, saya mengajak jangan termakan isu. Karena kita masih makan tumpeng. Jangan mau diadu domba. Karena yang mau diadu itu hanya domba. Dan domba nanti kita sembelih di Idul Fitri pun bisa. Tak mesti nunggu Idul Adha. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Biasa saya kalau ceramah di pesantren, itu kotak-kotak jalan untuk bangun kelas, bangun asrama, untuk lapangan, untuk toilet. Tapi di Baitur Rahman An-Nizam gak ada kotak sama sekali. Kenapa? Karena di sini infaknya langsung dengan kris. Transfer banking. Ada barcode-nya ditempel. Saya bukan nyari barcode, nyari foto saya kok nggak ada di situ. Rupanya di sini, Masya Allah. Foto saya tidak dibuat di situ. Kenapa? Nggak lepel. Itu ulama-ulama besar, ulama-ulama hebat semuanya. Saudaraku, mulai. Oh, rupanya nggak pakai kotak, pakai sorban. Bagus, bagus.
Karena kalau pakai kotak susah orang masukkan duit. Kalau pakai sorban itu bisa. Cincin, gelang, rantai, surat tanah, surat sawit, STNK, BPKB, SIM, masukkan semua. Pak Kapolsek masukkan, Pak Pistol masukkan. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ma akalta fa'afnaita, duit yang kau makan busuk. Wa ma labista fa'ablaita, yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk. Yang dimakan busuk, yang dipakai lapuk. Wa ma tasaddaqta, yang kau sedekahkan, itulah bekal untuk hari esok. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk, yang kau sedekahkan bekal untuk hari esok. Boleh untuk update status besok pagi. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk, yang kau sedekahkan bekal untuk hari esok. Ada orang Siak, ini masuk Minas atau Kandis? Saya tahu. Cuman saya mau memastikan jamaah ini sadar apa enggak ini. Ada orang Minas ini mati membawa brondol? Enggak ada. Sawit sejauh mata memandang, tinggal. Mau mati bawa sawit? Wakafkan. Saya enggak mau hanya sekedar ulang tahun pesantren Baitur Rahman An-Nizam yang ke-12, tabligh akbar ramai. Mantap. Tapi saya mau berkelanjutan. Saya mau besok masyarakat datang kemari menjumpai Buya Muhammad Yahya mengatakan, "Mak, mulai ke aku pula datang ya nih." Udah kalian rekam? Pausa, kita ulang lagi. Apalah salahnya kalian rekam tadi pakai slow motion? Nah, kan bisa kalian bisa ngeditnya kan? Nah, pakai slow motion, buat ulang berapa kali, pakai back sound. Bisa kan? Bisa kan? Ustadz Somad ini amalnya udah riya dia ini. Sudah sum'ah dia ini. Amal saya sudah nggak ada lagi pahalanya. Sudah ditengok orang, sudah dipuji orang, sudah disanjung orang, nggak ada lagi pahalanya. Tapi 1, 2, 3 anak yang belajar dari Baitur Rahman An-Nizam ini, insya Allah pahalanya mengalir untuk saya. Dari bunyi aminnya macam nggak setuju gue tengok. Macam-macam marah gue tengok. Ustadz Abdul Somad nggak pernah ikut pembebasan tanah. Dulu pertama berdiri tanahnya 2 hektar, sekarang 18 hektar. Hanya dari seekor sapi kurus yang makan plastik. Bayangkan itu. Tapi dia dengan keberkahan, beranak pinak, bercucu cicit sapi itu. Dijual pembebasan tanah. Saya sudah lama tausiah di mana-mana tanah lapang. Tapi baru di Baitur Rahman An-Nizam inilah gunung yang diratakan. Diratakan gunung ini. Demi untuk kedatangan menyambut Tola'al Badru Alaina. Saya terus terang kalau udah disambut dengan Tola'al Badru Alaina itu nggak pede saya. Kenapa? Karena lagu itu dinyanyikan untuk Nabi Muhammad SAW. Nabi itu Tola'al Badru memang mukanya macam bulan purnama terang. Pas dinyanyikan di Baitur Rahman An-Nizam, keluarlah Ustadz itu hitam. Untung ada yang menyelamatkan saya. Apa? Lampu dipasang 3. Itulah hebatnya Baitur Rahman An-Nizam ini. Macam mana supaya muka Ustadz ini nanti putih di kamera. Dipasang orang tuh 3 lampu. Pang, pang, pang. Saya pun silau begini. Silau. Ini kalau keluar videonya nanti orang tuh komen lah nanti di IG sama di YouTube itu kan. Wow, Ultraman katanya.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi yang sudah bersedekah, Allah mengirim malaikat, malaikat berdoa. Apa kata malaikat? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Orang yang sudah bersedekah tadi, kasihlah dia ganti ya Allah. Dan Allah tidak mengganti satu bayar satu. Kamathali habbatin, satu biji ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu cabang ada 100. Satu jadi 7, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Mudah-mudahan berlipat ganda balasannya. Macam mana dengan yang tak mau bersedekah? Yang waktu kotak tadi lewat, dia pura-pura khusyuk. Oh, biar kotak itu lewat. Sambil nengok, udah lewat belum? Udah lewat belum? Itulah adilnya Allah. Allah kirim juga malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Orang yang tak mau bersedekah, binasakanlah dia ya Allah. Maka yang belum sedekah tadi, tengoklah besok. Saya nggak nakut-nakut, saya cuma bacakan hadis saja. Memang binasa ini nggak langsung mati kita, memang nggak. Dia berawal dari yang kecil-kecil dulu. Nanti nggak lama pas pulang tengoklah sendal hilang. Udah itu nggak lama helm hilang. Udah itu nggak lama sudah itu laki hilang. Ibu yang belum sedekah tengoklah. Nggak percaya tengoklah dalam bulan ini. Yang belum sedekah angkat tangan. Wah, udah sedekah semua orang nih. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan bersedekah sesuai dengan janji Nabi, dawu mardakum bis sadaqah. Orang yang bersedekah, kalau ada yang sakit disembuhkan Allah penyakitnya. Tapi kalau saya lihat dari senyuman Bapak Ibu ini masyarakat Minas ini orang-orang yang nggak ada masalah dan nggak ada utang ini. Nah kan, amin kata mereka. Mudah-mudahan yang ada utang segera lunas utangnya. Wah, banyak juga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Santri boleh megang handphone. Santri tidak boleh megang handphone. Tapi kalau anak bapak di luar sana, saya tak sanggup melarang anak saya. Karena saya tidak bisa 24 jam. Saya hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin di luar. Hari Kamis, hari Rabu, hari Selasa, Rabu, Kamis di rumah. Rabu subuh baca Riyadhus Shalihin menyambut tamu. Itulah kemarin Buya datang bertatap muka bersama sahabat kami, Ustadz Riki, alumni dari pesantren Darussalam Gontor Ponorogo pada tahun 1926. Sekarang 2026. 100 tahun yang lalu. Kiai-kiai mendirikan pondok pesantren. Dan pada hari ini kita menengok hasilnya yang luar biasa. Kira-kira anak pesantren masuk polisi bisa nggak? Datang jenderal jumpa sama saya. Ustadz Somad, anak pesantren, hafal Quran, suaranya bagus, badannya sehat, bawa berkasnya ke saya. Lulus polisi jalur santri. Bisa. Siapa bilang? Jadi kadang orang-orang tua ini, alah ngapain lah anak di pesantren? Paling-paling nanti jadi ustadz kurus macam Ustadz Somad. Enggak semuanya jadi ustadz, bro. Ada yang jadi polisi. Saya sampai di hotel, kunci pintu. Ustadz Somad, siapapun yang mau masuk ke kamar ini, jangan izinkan. Siap. Kunci pintu. Enggak lama datang orang ngetuk pintu. Siapa yang ngetuk pintu? Saya intip, saya tengok polisi. Ngapain pula polisi ini ngikut-ngikuti? Ketuknya lagi. Saya buka. Ada apa, Pak? Saya brimob, katanya. Saya briling. Iya, ada apa, Pak brimob? Ada apa, Pak polisi? Abang nggak ingat, katanya. Mana aku ingat, gula. Aku adik kelas abang di pesantren dulu, katanya. Astagfirullah. Masuk. Rupanya adik kelas saya dulu pesantren, lulus jadi polisi, ditempatkan di Brimob, ditugaskan di Lampung. Lamalah kami ngobrol cerita, ujung-ujungnya soto bukan sembarang soto dimakan di tengah laut,
Foto bukan sembarang foto, cepat foto, lepas di-upload. Sahabat mendarat pesawat di airport Banda Aceh. Apa nama airport Banda Aceh itu? Sultan Iskandar Muda. Turun saya ke bawah, tentara sudah berdiri. Begitu udah dekat, senyum dia. Saya menengok orang senyum, curiga pula. Kenapa ya senyum? Udah dekat, baru bilang ya, Mat, ya aku ketua kelas dulu katanya. Rupanya ketua kelas di pondok dulu udah jadi tentara. Masya Allah. Jadi insya Allah ini adik-adik saya ini, saya mau manggil anak, aduh umur kita pun nggak terlalu jauh kali kan. Saya terus terang kalau ceramah di pesantren ini mudah saya balik. Ini rasa-rasa kelas 6 ini. Mudah-mudahan ada di antara adik-adik anakku ini nanti yang jadi polisi insya Allah. Ada yang jadi tentara insya Allah. Ada yang jadi hakim konstitusi insya Allah. Ustadz ya katanya orang itu nanti dari kecil sudah nampak sifat-sifatnya. Iya, dari kecil itu sudah nampak kebiasaannya. Ibu, bapak, tengok anak bapak. Kalau kemana-mana bawa martil, itu jadi hakim itu. Kalau nggak lulus fakultas hukum Pak Ustadz, jadi tukang. Mohon maaf Pak tukang, jangan tersinggung. Ini gedung-gedung megah, mewah. Ini kalau nggak ada tukang, nggak jadi, betul? Jadi kita berterima kasih kepada tukang. Anak saya nih Pak Ustadz kemana-mana bawa jarum suntik Pak Ustadz, dokter spesialis. Kalau nggak lulus Pak Ustadz, pecandu narkoba. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak kita dari sabu-sabu. Menyelamatkan dari pil anjing gila. Menyelamatkan dari lem kambing. Mau beli sabu-sabu mahal. Mau beli pil anjing gila rohipnol mahal. Mau beli mabuk solar pun naik juga sekarang. Akhirnya terpaksalah beli lem kambing. Mabuk lem kambing ditangkap sama Pak Kapolsek. Ditempeleng sama Pak Kapolsek. Lepak. Saya tidak takut sama Kapolsek. Saya hanya takut pada Allah. Kejadiannya di Perawang. Ditempeleng sama Pak Kapolsek, dilapor sama Pak Wali ke saya. Rupanya dia bilang udah nggak takut lagi, udah putus kabel-kabel di otaknya. Gara-gara lem kambing tadi. Siapa yang bisa menjaga anak-anak kita ini? Tidak ada lain. Benteng terakhir adalah pondok pesantren. Keponakan saya, anak adik saya, yang pertama mondok di IBS, Ihsan Boarding School. Pimpinannya hadir hari ini di Kubang. Sekarang sudah berangkat ke Mesir. Adiknya kirim ke Bogor, tahfiz Quran. Sekarang di Sulaimania. Anak saya masuk ke pesantren Nurul Azhar. Anak keponakan yang nggak mau mondok, coret dari kakak. Istri saya menangis Pak Ustadz karena anaknya di pondok. Lebih baik kau menangis sekarang daripada kau menangis 20 tahun akan datang karena anak kau pecandu narkoba, karena anak kau geng motor, karena anak kau perampok, karena anak kau begal. Lebih baik nangis sekarang. Oh, jadi gitu caranya Pak Ustadz biar supaya istri jangan nangis. Iya, saya bilang. Wow, besok istrinya nangis, dia praktekkan. Lebih baik kau nangis sekarang daripada 20 tahun lagi kau nangis. Kata istrinya, aku pun tahu, itu kan ceramah Ustadz Somad. Aku menangis, tinggi pula suara istrinya lagi. Aku menangis karena aku yang mengandung dia. Aku yang melahirkan dia. Aku yang menyusukan dia. Kau kan cuma datang sekali-sekali aja. Terdiamlah bapak tuh. Akhirnya ngadu lagi ke saya. Gimana Pak Ustadz? Aku kalah sama istriku kata dia. Aku bilang, aku pun kalah juga aku bilang. Kita laki-laki ini kalau mau mengalahkan perempuan nggak bisa. Karena perempuan itu satu hari harus mengeluarkan ribuan kata dari mulutnya. Kalau laki-laki itu nggak ngomong, dia diam aja, diam, stroke mati.
Tapi jangan gara-gara begini kalian takut bebini. Ustadz, kami di pondok ini nggak bisa nengok perempuan, Pak Ustadz, nggak kenal perempuan, Pak Ustadz. Bagus! Daripada kalian sekolah di luar, pulang sekolah membonceng anak gadis orang. Pergi sana, pergi sini, masuk kebun sawit, masuk kebun karet, masuk RAPP, masuk Indah Kiat, Gembung, masuk angin. Ibu punya anak perempuan, bapak punya anak perempuan, lihatlah yang ada di pesantren Baitur Rahman An-Nizam. Jangankan rambutnya, jangankan betisnya, jangankan auratnya, yang nampak hanya wajah dan tapak tangannya saja. Anda mau anak Anda selamat? Daftarkan segera Baitur Rahman An-Nizam, hubungi nomor kontak berikut ini. Ingat, kuota terbatas. Ustadz, pondok ini sudah berlebih dari kuota. Ini pondok udah nggak bisa nampung lagi, Pak Ustadz. Makanya kelasnya mesti diperbanyak. Tanahnya sudah luas. Nanti bapak-bapak dari Kapolsek bawa semua Babin Kamtibmas, bawa semua polisi-polisi, datang silaturahim sini, tanya Buya. Buya, mana tanah yang bisa kami bangun satu kelas? Kelas apa namanya? Kelas Polsek. Nanti Bapak Dandim dan Ramil datang kemari. Kami mau buat satu kelas juga. Untuk apa? Mengalir amal jariah. Betul? Mumpung seragam masih ada, mumpung pistol masih besi, mumpung masih semprit berbunyi, pakai untuk menolong pondok pesantren. Takbir! Kalau saya takbir berarti udah 40 menit ceramah. Jangan nanti sesudah pensiun barulah datang ke pesantren. Udah menggeletar udah. Ustadz, apa yang bisa kami bantu Pak Ustadz? Bapak masih aktif di dinas? Enggak Pak Ustadz. Baju seragam tentara, baju seragam polisi, seragam PNS, ASN masih ada. Sudah ditarik negara Pak Ustadz. Pistol masih ada. Pistol besi enggak ada, pistol air ada Pak Ustadz. Itu maka semangat saya malam ini. Kenapa? Karena yang hadir ini adalah orang-orang yang aktif. Kalau saya di masjid nggak gini ceramah. Kalau di masjid nggak pernah saya teriak-teriak gini. Biasa aja. Marilah kita banyak mengingat mati. Karena kita ini semua akan mati. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Dah selesai. Tapi di tanah lapang begini kita mesti semangat. Masih semangat? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berani membunuh Belanda? Ada yang lebih besar badannya dari orang Indonesia. Penduduk asli Australia adalah orang aborigin. Aborigin itu badannya tegap, kekar, tinggi 2 meter, rambut keribu, mata bulat, bibir tebal, gusi merah. Dia senyum, kita tumbang. Coba tulis di internet, suku aborigin. Tegap. Pertanyaannya, apakah orang aborigin sekarang memimpin Australia? Yang memimpin Australia sekarang orang putih, orang Eropa. Itu menunjukkan badan tegap besar, tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya kurus, nggak apa-apa kurus. Untuk membela badan saya yang kurus. Ada yang lebih hebat, pandai naik kuda, pandai memanah. Film cowboy, dia selalu menang. Dia adalah penduduk asli Amerika. Indian. Apache. Hebat. Berkuda, memanah, menembak. Tapi di Amerika dia tidak berkuasa. Dia hanya menjadi second community, penduduk kelas 2. Yang berkuasa adalah orang putih. Orang putih, orang hitam. Sekarang Presiden Amerika namanya Donald Bebek. Donald Bebek orang putih. Sebelum ini presidennya kulit hitam. Namanya Obama. Obama kulit hitam. Nenek moyangnya dari Afrika. Hitam, putih. Tapi orang Indian tidak bisa berkuasa.
Begitu juga dengan Afrika Selatan. Orang hitam di penjara. Sampai akhirnya orang hitam itu keluar dari penjara. Namanya Nelson Mandela. Tapi di Indonesia, orang putih tak bisa berkuasa. Jepang pulang. Belanda pulang. PKI mati. Kenapa? Yang bisa mengusir Belanda, Jepang, PKI adalah orang-orang pesantren. Betul? Dari bunyi betulnya ini macam ragu ku tengok. Apa pula Ustadz bilang Belanda pulang karena orang pesantren? Yang perang melawan Belanda itu kan TNI Pak Ustadz. Kan tentara Pak Ustadz. Betul. Tapi tentara itu berani mati itu siapa yang mengeluarkan fatwa? Yang mengeluarkan fatwa adalah resolusi jihad. Kapan resolusi jihad keluar? 22 Oktober yang diperingati sebagai Hari Santri. Karena 22 Oktober resolusi jihad, maka keluarlah 10 November Hari Pahlawan. Orang tahunya 10 November Hari Pahlawan. Betul, tak salah. Tapi orang berani mati itu karena ada jaminan dari ulama. Ulama dari mana? Dari pesantren. Negara ini merdeka karena ulama. Negara ini merdeka karena pesantren. Takbir. Rasa-rasa mau kukunyah Belanda ini. Tapi karena Belanda sudah pulang, ya kita kunyahlah terong Belanda. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi waktu kami sedang makan di atas, ku dengar tadi ada nyanyi di bawah ini. Padahal hadroh, tapi nyanyinya 16 Agustus tahun 45, esoknya hari kemerdekaan kita. Memang betul. Kenapa enggak 16? Kenapa kita mesti merdeka tanggal 17? Kenapa tidak tanggal 16? Kenapa tidak tanggal 18? Kalau dalam ceramah itu Ustadz Somad ada seperti bertanya, jamaah nggak usah galau, nggak usah takut. Kenapa? Karena saya kalau bertanya, itu nanti saya jawab sendiri. Nggak pernah saya nakut-nakuti jamaah. Kenapa? Karena ada juga model penceramah ini ditakut-takuti jamaah. Dan menengok jamaah itu takut, dia bahagia. Itu sakit jiwa itu. Saya nggak pernah menikmati ketakutan orang. Saya kalau ceramah, saya tanya, saya jawab sendiri. Kenapa kita merdeka 17 Agustus? Kenapa tidak tanggal 16? Datang Soekarni menghadap Soekarno. Bung Karno, ya, bagaimana kalau kita proklamasi deklarasi kemerdekaan Indonesia tanggal 16? Kata Presiden Soekarno, tidak. Kita merdeka 17 Agustus. Kenapa 17 Agustus? Tulis di Google. Hari apakah 17 Agustus? 17 Agustus hari Jumat. Kenapa mesti dipilih hari Jumat? Yaumul Jumu'ati Sayyidul Ayyam. Hari Jumat, hari induk segala hari. Hari yang penuh dengan keberkahan. Presiden Soekarno percaya kepada kemuliaan hari dan angka-angka. Dia termasuk percaya pada rahasia angka-angka. 17 2 dalam Islam. 17 yang pertama, subuh 2 rakaat. Zuhur 4 rakaat. Asar 4 rakaat. Maghrib 3 rakaat. Isya 4 rakaat. Sama dengan 17 rakaat. 17 menurut sebagian mazhab Syafi'i. Al-Quran turun pada tanggal 17 Ramadan. Itulah kenapa dipilih Bung Karno 17 Agustus. Kenapa mesti bulan Agustus 1945? Karena 17 Agustus itu bertepatan dengan 9 Ramadan. Kita merdeka bulan Agustus. Kita merdeka bulan Ramadan. Makanya nggak usah dijawab, kan udah aku bilang tadi. Daripada salah, aku jawab sendiri. Kenapa kita merdeka bulan Ramadan? Karena orang lapar tidak takut mati. Orang lapar ingin makan sahur di dunia, berbuka di surga bersama Rasulullah SAW. Yang menggerek bendera orang puasa,
yang menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, orang puasa. Yang berteriak menyerang Belanda, orang puasa. Orang kenyang tidak bisa perang. Orang kenyang hanya bisa berkata, Alhamdulillah. Negeri ini merdeka karena orang lapar. Negeri ini merdeka karena hari Jumat. Negeri ini merdeka karena bulan Ramadan. Tapi saat kemerdekaan, apa yang dilakukan? Habis daster istri main bola. Apa yang dilakukan? RT RW mengutip uang pungutan sebagai hadiah judi merajalela. Tanah yang kita injak ini adalah darah para syuhada. Di bawah tanah Riau ini ada minyak termahal di dunia. Minyak mana yang termahal di dunia? Minyak Minas. Di atasnya minyak sawit. Di atasnya minyak jelantah. Anak sakai di atas pipa. Kemarin ada tamu dari Maroko namanya Sayyid Abdul Mun'im bin Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari Al-Hasani. Dibawa ziarah ke makam Sultan Syarif Kasim dan Istana Siak Sri Indrapura. Lalu setelah pulang saya tanya, ma ra'yukum ya fadilatas syekh? Kalau bahasa Mandelengnya, what is your opinion about this country? Apa kata Syekh Abdul Mun'im? Anabib. Satu kata keluar dari mulutnya, Anabib. Anabib adalah pipa-pipa. Dia ingin mengatakan negeri ini kaya karena banyak pipa-pipa minyak. Kata dia, hadzal balad athari. Ini negeri kaya. Saya malu mau bilang miskin. Paksa saya bilang, iya kaya saya bilang. Kaya saya bilang. Kaya saya bilang. Padahal jalannya minta ampun. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di Sulawesi ada nikel. Ini pulau ini namanya Pulau Suwarna Dwipa, pulau emas. Di Aceh ada pipa gas. Di Kalimantan batu bara, digali batu bara. Kalimantan di dalam tanah tuh batu bara, tapi di Sumatera Utara di atas tanah tuh batu bara. Berjalan-jalan dia. Mohon maaf Umi, baru batu bara. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Pergi ke Makkah, pergi ke Madinah. Di bawah batang korma mesti ada satu keran air. Kalau tidak mati kekeringan. Tapi di tempat kita subur menghijau. Hijau. Sampai ke atas pentas pun menghijau. Saking suburnya tanah Baitur Rahman An-Nizam. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang mengatakan Indonesia gelap, Indonesia tak jelas masa depan, saya melihat masa depan Indonesia akan berangkat dari Baitur Rahman An-Nizam. Inilah yang akan menjadi kepala daerah, bupati, kades, kadus, lurah. Inilah yang akan menjadi orang-orang yang akan menyelamatkan negeri ini. Baldatun thayyibatun wa rabbun. Cina 20 tahun yang lalu negeri yang miskin susah. Tapi sekarang Tiongkok bangkit. Kenapa? Karena koruptor ditembak mati. Setuju? Nih, calon hakim KPK, calon hakim konstitusi yang adil dan amanah, yang takut kepada Allah. Insya Allah. Untuk anak-anakku yang perempuan, kalian nanti masuk fakultas kedokteran, ambil spesialis obgyn. Hah? Spesialis jin? Spesialis obgyn itu spesialis kandungan. Karena banyak jamaah sekarang bertanya ke Ustadz Somad, Ustadz Somad, apa hukumnya melahirkan dokternya laki-laki? Banyak jamaah saya yang dokter laki-laki. Boleh pakai dokter laki-laki kalau keadaan darurat. Ini kutanya, tapi yang ini mesti dijawab ini. Misalnya kalian menikah nanti, istri kalian perempuan. Memang perempuan lah, mungkin laki-laki. Istri kalian hamil. Kalian mau melahirkan pakai dokter laki-laki atau dokter perempuan? Saya pergi ke rumah sakit, sudah janji sama dokter, nanti melahirkan ya Bu. Iya. Pas hari H melahirkan jam 2 malam,
Ditelepon, dokternya sedang liburan. Ada dokter pengganti? Ada, tapi laki-laki. Saya terus terang enggak pula terbayang, saya nanti dipegang-pegangnya lah. Jadi akhirnya saya carilah, nggak ada dokter. Akhirnya lahir anak saya di rumah bidan. Seandainya pilihannya dua, kalau tidak dengan dokter laki-laki ini mati, pilih mana? Pilih dokter laki-laki atau mati? Hah? Mati. Mau kawin lagi nanti kalian. La tulqu bi aidikum ila tahlukah. Nggak boleh pilih mati. Itu dalil boleh kepada dokter laki-laki daripada mati. Mim date mata ya bawati. Bisa orang. Berarti udah tua. Saya bawa ke bidan. Itu maksudnya supaya adik-adikku ini ada yang jadi ustazah, ada yang jadi ibu nyai, ada yang jadi pimpinan pondok pesantren tahfiz Quran. Amin. Tapi mesti ada yang jadi dokter spesialis karena kita sengaja dibuatkan satu fakultas kedokteran Universitas Riau. Dulu dokter datang dari jauh, tak ada orang kita yang dokter. Maka datang Pak Saleh Jasid, kubur-kubur yang di depan Masjid An-Nur itu dipindahkan ke Palas. Lalu kemudian didirikanlah di situ fakultas kedokteran. Akhirnya banyaklah orang Riau ini yang jadi dokter. Tapi jangan sampai anak pesantren nggak ada yang jadi dokter. Coba kalau yang dokter-dokter yang hafal Quran yang dari pesantren ini masuk ke ruang ICU. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Tenang semua pasien itu di dalam. Masya Allah, ibu dokter, kata pasien perempuan, tenang hati kami. Ada pula pasien laki-laki di situ. Masya Allah, inilah yang kupinang nanti, kata dia pula. Bayangkan kalau yang masuk ke dalam itu orang yang tidak mengenal agama, yang tidak tahu tata krama sopan santun baca Quran budi bahasa. Begitu dia masuk langsung maning sakit masih suntik mati. Masuk dokter ke dalam, rambutnya rambut durian, kukunya panjang-panjang. Orang yang koma itu setengah-setengah mana, tengok ini orang apa malaikat maut gitu dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lini-lini ini mesti diisi semuanya. Anak pesantren ini mesti ada yang jadi owner, menjadi entrepreneur, menjadi pemilik. Kau tamat dari Baitur Rahman An-Nizam? Iya. Kau kata Ustaz Somad kemarin kau amalan, kau jadi polisi? Enggak. Kau jadi tentara? Enggak. Kau jadi dokter? Enggak. Kau jadi hakim? Enggak. Terus aku nanam sawit. Hah? Ngapain kau tamat pesantren nanam sawit? Banyak. Ya sejauh mata memandang. Mantap. Punya siapa? Enggak tahu. Kau nanam apa? Aku nanam karet. Kau nanam apa? Aku nanam sengon. Jauh, banyak. Ya cukuplah untuk 7 keturunan. Insya Allah anak-anakku ini semuanya menjadi anak yang kaya-kaya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalian ini masa depan. Bapak ibu mesti bangga punya anak di pesantren. Bapak ibu yang ada di belakang bangga atau tidak anak di pesantren? Wah, kaget orang. Ini sekarang ada orang kalau ditanya anak ibu di mana? Kemarin mau daftar SMP plus, tapi karena nggak diterima SMP negeri pun juga nggak, daripada nggak sekolah ya udahlah mondok aja. Kau pikir pondok ini tong sampah? Anak kau kalau masuk SMP, pelajarannya satu tangan cukup. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Ujian, dapat ijazah. Selesai. Tapi di pesantren Baitur Rahman An-Nizam, kita hitung berapa pelajarannya. Nahu, sorab, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, fikih, usul fikih, qawaidul fikih, tajwid, hafalan Quran, ulumul Quran, arud qawafi. Tetap belajar umum, fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, mutola'ah, muhadarah, tetap pramuka.
tetap ada senam, tetap olahraga, tetap main bola. Walaupun mereka tidak semuanya sama. Ada yang Argentina, ada yang Spanyol. 20 jarimu tak cukup untuk menghitung pelajaran mereka. Kau cari anakmu yang tercerdas, kau cari anakmu yang terpintar, masukkan dia ke pesantren. Dia yang akan menolong seperti Imam Syafi'i sebagai nasirus sunnah, menolong ahlus sunnah wal jamaah. Ini sekarang orang tua kalau udah anaknya sekolah umum, oh bangga kali. Anak kau di mana sekarang? Anak saya high school. High maksudnya tinggi. School, sekolah tinggi. Apanya tinggi? Biayanya tinggi. Mahal. Anak kau di mana sekarang? Anakku sekarang di sekolah bahasa Inggris terus. Memang kita sekarang bahasa internasional, bahasa Inggris. Speaking, spoken, speaker, speaks. Ada lagi? Speak hanya berubah 5. Speak, speaking, speaks, spoken, speaker. Ini speaker. Hanya 5. Tapi kalau bahasa Arab, takallama yatakallamu takalluman, takallama yatakallamu takalluman, mutakallimun mutakallam, takallam la tatakallam, mutakallimun mutakallamun, takallama takallamu takallama tatakallamna takallamtum takallamti takallamtum takallamtunna takallamtu takallamna, yatakallamu yatakallamani yatakallamuna, tatakallamu tatakallamani yatakallamna, tatakallamu tatakallamani tatakallamuna, tatakallamina tatakallamani tatakallamna, atakallamuna takallamu. Berapa itu? 14 tambah 14 28. Tambah lagi takallama yatakallamu takalluman, mutakallimun mutakallamun, takallam la tatakallam. Berapa itu semuanya? Banyaklah pokoknya. Yang cuman merubah 5 kau bilang hebat, yang merubah 30. Kami Pak Ustadz ada past tense, present and future, fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar, fi'il nahi, isim fa'il, isim maf'ul, belum lagi i'rabnya. Mana ada bahasa Inggris i'rab? Ra'aitu Muhammadan maf'ulun bi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Ja'a Muhammadun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun zahiratun fi akhirih. Marartu bi Muhammadin majrurun bi harfil jar wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Ada itu dalam bahasa Inggris? Mana ada? I see Muhammadan. I'm walking with Muhammadin. This is Muhammadun. Enggak ada. Semuanya tetap this is Muhammadun, I see Muhammadun, I'm walking with Muhammadun. Enggak ada. Bahasa Arab ada intonasi panjang, pendek. Aina tadhhabu? Ana adhhabu ilal matar. Kalau tak pakai alif, ana adhhabu ilal matar. Hujan. Matar, airport. Bahasa Indonesia ada panjang pendek? Enggak ada. Makan, makan. Fikulli makan, makan. Setiap tempat, makan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iya Pak Ustaz, tapi bahasa Arab itu ribet, jelimet, susah, payah. Bahasa Arab itu ada makharijul hurufnya Pak Ustaz. Jangan mentang-mentang baru tobat, baru ngaji, lalu semua pakai shin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah. Yang kedua, mari bersolawat dan syalam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama kita hormati Ustaz Abdul Somad. Apanya ini? Bahasa apapun kau tetap ada makharijul huruf. Bahasa Inggris ada shin? Ada. Bahasa Inggris ada shin. Mana shin? Shopping. Apalagi? Workshop. Apalagi? Pokoknya banyak shin. Ada shin. Washington DC. Ada shin. Honorable Mr. Chairman, Mr. Abdul Rahman Nasution. Rupanya Nasution. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi tentang masalah makharijul huruf, maka tidak ada yang lebih sempurna daripada makharijul huruf Arab. Karena bahasa Inggris tidak ada huruf ain. Tak ada bahasa Inggris huruf ain. I'm going. Tak ada. Bahasa Inggris tak ada huruf ba. Makanya bahasa Arab disebut dengan lughatud dad, pakai dad. Tidak ada i'rab, tidak ada mat. Dalam hadis Anas bin Malik disebutkan dalam Sahih Muslim, Nabi membaca bismillah 3 kalimat. Bismillahirrahmanirrahim. Ada mat, ada panjang. Nah, jadi adik-adik tekun belajar di sini, belajar kitab. Dari kitab yang paling kecil, Matan Al-Ajurrumiyah. Dari Maroko itu, Al-Ajurrumiyah. Naik ke atas, Kawakib Durriyah. Naik ke atas, Al-Imriti. Naik ke atas, Alfiyah Ibnu Malik. Syarahnya, Ibnu Aqil. Maka bersanad. Adik-adik semua di sini bersanad. Sampai kepada Sayyidi Al-Habib. Cucu 10 dari Ratib Al-Attas. Saya ketemu dengan murid dari Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Hasani Al-Maliki. Kata beliau, engkau jangan tinggalkan Ratib Al-Attas. Ternyata di sini sanadnya bersambung kepada Imam Al-Attas. Nah, jadi sanad ini adalah al-isnad minad din. Berilmu bersanad ini bagian dari agama. Fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Perhatikan kalian mengambil sanad dari siapa. Kamu ngambil ilmu dari siapa? Kami dari Buya Abdurrahman. Beliau dari siapa? Dari Syekh Ahmad Daud. Syekh Ahmad Daud dari mana? Dari Syekh Mustafa. Syekh Mustafa dari mana? Dari Makkah, dari Saulatiyah. Teruslah sampai ke atas. Beliaulah yang membawa Nahdlatul Ulama ke Pulau Sumatera. Karena Syekh Mustafa Hussein adalah bersahabat dekat dengan Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Syekh Muhammad Hashim Asy'ari itu membaca Sahih Bukhari kepada siapa? Kepada Syekh Mahfud At-Turmusi di Masjidil Haram. Syekh Mahfud Turmusi itu baca Sahih Bukharinya kepada siapa? Kepada Syekh Bakri Syato. Syekh Bakri Syato bacanya kepada siapa? Kepada Syekh Ahmad Zaini Dahlan, mufti mazhab Syafi'i di Makkah Al-Mukarramah. Kamu dapat hadis dari mana? Dari Imam Bukhari. Imam Bukhari dapat dari siapa? Dari Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah dapat dari siapa? Dari Imam Malik. Imam Malik dari siapa? Dari Abu Zinad. Abu Zinad dari siapa? Dari Al-A'raj. Al-A'raj dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari siapa? Dari Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi bersanad. Sekarang orang ngaji enggak bersanad lagi. Kau dapat dari siapa? Haddatsani YouTube wa akhbarani TikTok. Oh, jadi kalau gitu kami tak boleh ngaji melalui medsos, Ustadz? Boleh. Boleh kami mengaji streaming? Boleh. Ngaji melalui sosial media hukumnya mubah. Karena itu adalah alat. Sama macam hukum pisau. Pisau boleh dipakai untuk motong ayam, motong kambing. Tapi kalau motong urat nadi, bunuh diri tak boleh. Maka medsos dipakai untuk mengaji? Boleh. Tapi yakinkan dulu orang tuh cukup 3 syarat. Siapa kita ambil ilmunya? Yang pertama akidahnya ahli sunnah wal wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Perasaan kita nggak pernah latihan kan? Tapi kalau udah sejiwa ini Masya Allah, so sweet. Apa nama grup hadrohnya nih? Syubbanun Nizam. Syubban anak muda, Nizam disiplin, anak muda yang berdisiplin. Anda mau mencari calon suami, booking dari sekarang. Udah ku iklankan nggak laku juga, nggak salah aku lagi. Saudara yang dimuliakan Allah, jangan sampai sudah ngaji, sudah pengajian, anak sudah di pesantren, tapi pas giliran anak nikah,
malah maksiat diundang. Sampai hati Ustadz Somad waktu anak kami nikah kemarin, Ustadz kok nggak datang? Aku datang, aku bilang. Nggak ada jumpa Ustadz ke rumah kami. Di pintu aku langsung pulang. Kenapa Ustadz nggak masuk? Gimana aku mau masuk? Langsung disambut lagu Jatuh Bangun Aku Mengejarmu. Aku pulang daripada aku jatuh bangun. Makanya masyarakat yang ada di Minas, yang ada di Siak, mau nikah, mau walimah, mau pindah rumah, mau maulid, undang Subbanun Nizam, hubungi nomor kontak berikut. Masalah royalti nanti kita bahas. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Ini padahal udah pengajian, anak udah di pesantren, sudah Bu Aji, sudah Pak Aji, tapi begitu pas anak nikah diundanglah penyanyi dangdut pakai rok pendek, pentas tinggi, bisa digoyang katanya, bergoyang lagi gitu itu semua di bawah. Semua yang menengok di bawah menganga. Apa yang ada di otaknya? Dia mau bininya macam penyanyi dangdut itu. Menengok penyanyi dangdut, meleleh air liur. Menengok bini, meleleh air mata. Merusak masyarakat. Agustusan pun begitu juga. Malam tahun baru pun begitu juga. Pesta anak pun di rumah begitu juga. Datang lagi preman-preman untuk minta minum, mabuk-mabuk, main narkoba, main judi, koplo, pil anjing gila. Mau dibawa kemana negara kita, brother? Tidak ada jalan lain. Kalau sudah disosialisasikan di dalam pesantren sudah bagus, tapi jangan hanya sekedar terkurung dalam pesantren. Mudah-mudahan menyebar ke seluruh Kabupaten Siak sampai ke Provinsi Riau, sampailah Indonesia ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tadi saya berdiri jam 10:30, sekarang sudah jam 11:30. Saya walaupun nggak nengok jam, tahu saya udah berdiri 1 jam ini. Terasa macam ada semut berkeliaran. Kira-kira kalau saya sejam lagi ceramah masih sanggup? Ibu-ibu masih kuat? Aku tak sanggup. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira yang saya sampaikan 1 jam ini bisa ditangkap? Bisa diingat? Aku aja nggak ingat. Insya Allah inti-intinya bisa kita amalkan. Mudah-mudahan menjadi amal jariah insya Allah. Benteng pertahanan kita di Siak nih salah satunya. Mudah-mudahan pondok yang dibangun dengan tetes peluh keringat air mata ini, santri menjaga nama baik pondok ini. Bapak ibu yang sudah memasukkan anaknya kemari, kalau pondok ini bagus, ceritakan. Kalau ada yang tak bagus, selesaikan di dalam. Sampaikan ke Buya. Kalau segan menyampaikan ke Buya, sampaikan ke saya. Terus, ya nanti saya sampaikan juga ke Buya. Jangan ditulis di medsos. Jangan menimbulkan fitnah. Kita duduk bersama, kita selesaikan. Wa amruhum syura bainakum. Mudah-mudahan Bapak Kapolres, Bapak-bapak tokoh masyarakat, Ketua Lembaga Adat Melayu, semua yang hadir ini bisa menjaga pondok ini sampai hari kiamat nanti insya Allah. Itulah yang dapat saya sampaikan. Tadi dikatakan oleh Abangda Protokol Ustadz Somad tausiah sekaligus doa. Doa ini kabul bukan karena Abdul Somad, tapi karena ada orang-orang soleh, guru-guru kita semua. Saya hanya membacakan doa ini, mudah-mudahan Allah memperkenankan segala harapan kita insya Allah. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'al at-talibat wat-tullab minal ulama'il amilin. Ya Allah, jadikan para santriwati santri kami menjadi para alim ulama yang mengamalkan ilmunya ya Allah. Allah mahfazhum min kulli su' wa syarr wa makruh. Jaga pelihara anak-anak kami ini dari fitnah akhir zaman ya Allah. Allahumma faqihhum fid din, dalamkan ilmu agamanya. Wa 'allimhumut ta'wil, ajarkan mereka pemahaman Al-Qur'an dan sunnah yang benar. Waj'alhum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikan mereka orang-orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik.
Allahumma ja'alhum qurrata a'yun li abaihim wa li ummahatihim. Jadikan para santri kami ini orang-orang yang sejuk dipandang mata, menenangkan hati dan jiwa. Allahumma ja'alhum minal mufassirin wal muhaddithin wal huffaz wal fuqaha wal usuliyin. Jadikan anak-anak kami ini menjadi para ahli tafsir, ahli hadis, ahli fiqih, ahli usul fiqih. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka tergolong orang-orang ahli zikir yang mengingat menyebutmu pada waktu malam dan siang, tegak duduk dan berbaring. A'idzukum bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainil lammah. Aku mohon kepadamu ya Allah, dengan namamu yang mulia, dengan firmanmu yang sempurna, jaga pelihara anak-anak kami ini dari godaan syaitan, dari godaan segala yang nyata maupun yang tidak nyata ya Allah. Allahumma jazil waqifina wal mutasaddiqin. Saudara kami yang sudah berwakaf, berinfak dan bersedekah, berikanlah mereka balasan yang terbaik ya Allah. Allahumma ja'al hadzal ma'had Baitur Rahman An-Nizam ma'hadan aziman mubarakan fih. Jadikanlah pondok pesantren ini pondok pesantren yang penuh dengan keberkahan. Allahumma tawil umara ulama'ina. Buya-buya ustaz-ustaz kami, panjangkan umur mereka. Jadikan ilmu mereka berkah untuk kami semua ya Allah. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Kama jama'atana fi hadzal majlisil mubarak, sebagaimana engkau kumpulkan kami di majlis yang penuh dengan kemuliaan. Hari milad orang tahun 12 tahun Pondok Pesantren Baitur Rahman An-Nizam. Hari 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Fajma'na ma'al habibil Mustafa fi jannatikal ula. Kumpulkan kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Selama 1 jam menyampaikan tausiah